Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita mau bersyukur karena malam ini kita dipertemukan lagi di sini, di tempat ini, di acara PD Online pada malam hari ini Bapak Ibu. Walau kita dipisahkan oleh jarak, tapi tetap kita percaya Bapak Ibu, hati kita satu, hati kita mau tertuju pada Tuhan. Amin. Malam ini kita mau fokus sama Tuhan, kita mau kasih waktu yang terbaik buat Tuhan, kita mau berikan segalanya buat Tuhan, karena kebaikan Tuhan telah nyata bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai PD Online pada malam hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Allah Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga. Selamat malam Roh Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya karena Kau telah mengumpulkan kami kembali di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai PD Online pada malam hari ini, kiranya Kau sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Kau siapkan hati kami, buka hati kami Tuhan. Kau layakkan keberadaan kami Tuhan untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau andalan kami Tuhan untuk kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, sekalipun kami tidak tahu arah tujuan kami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Kau tetap membuka jalan Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk kasih setiamu. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih Makasih betul Tuhan. buat cinta-Mu yang Terima kasih buat tanpa cinta-Mu Tuhan. batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kita mau nyanyikan ini sebagai wujud doa kita, sebagai ungkapan terima kasih kita. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Terima kasih buat
Buat cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih, berikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam langkah kehidupan kami Tuhan, kemanapun kami melangkah. Kami percaya Kau selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus meninggikan Tuhan. Kita mau naikkan pujian-pujian terus pada Tuhan. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau nyatakan betapa baiknya Tuhan pada kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh Bapak Ibu yang di rumah lambaikan tangannya. Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji nama Tuhan. Woo! Kita mau bangkit lebih lagi, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Amin. Woo! Boleh Bapak Ibu yang di rumah tepuk tangan. Kita Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Tuhan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia? Dialah Raja. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia? Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau datang ke hadirat-Nya tuh.
kehadirat Tuhan, kita mau menyembah lebih lagi. Tuhan, kami merendahkan hati kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau terus menyertai kami. Kami tahu Tuhan, kepada siapa kami harus memohon. Engkau andalan Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian untuk Tuhan kita yang besar, untuk Tuhan kita yang luar biasa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak Betul, Tuhan. akan goyah, Aku tak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat pujian ini lebih lagi. Engkaulah Karena Tuhanlah kekuatan kami Tuhan. tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, Kami tak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu
bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, kami datang, Kau hadir Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. kami naikkan Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari angkat sembah, mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau selamanya. Terima kasih. Oh, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Kau. Kami sembah. Kau yang ku sembah Tuhan, Kau yang ku tinggikan. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau hadir terus di tempat ini Tuhan. Amin. Kau nyata kuasanya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah mengirimkan anak-Mu, Romo Luki, untuk mengabarkan sukacita daripada Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Kau berkati Tuhan Romo Luki Tuhan. Biarlah Kau sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Beracara Tuhan, Mari, sebebas-bebasnya Tuhan. mari Pak. Kami siap mendengarkan, kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami persilahkan Romo Luki. Selamat malam, shalom semua. Wah, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kita. Selalu sehat, penuh berkat ya Ibu Bapak, Saudara-saudari. Saya dari tadi mendengar pujian sambil manggut-manggut. Penuh dengan semangat dan Roh Kudus. Salam jumpa dan salam kenal Ibu Bapak, Saudara-saudari. Saya Romo Kristoforus Luki Nikasius, pemain import nih kebetulan karena sekarang lagi online. Sekarang parokinya itu tidak hanya terbatas pada teritori tertentu. Ada paroki baru yang lintas batas. Nama parokinya paroki online. Saya berkarya di Tangerang Selatan di paroki Bintaro Jaya, Gereja Santa Maria Regina. Ya, Ibu Bapak, ini luar biasa loh pengalaman kita mengalami pandemi ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Pasti kita mengalami dampaknya pasti. Gereja pun juga sama mengalami dampaknya. Namun ada hal yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Apa yang tidak disangka-sangka? Dulu media kayak gini nggak pernah gereja pakai, nggak pernah gereja gunakan. Seandainya masih zaman normal dulu, siapa ya di Bandung itu yang saya kenal, Romo Bayu. Wah, dulu pernah sekolah di Jakarta tuh. Seandainya Romo Bayu gitu ya, di masa normal, dia bikin misa online. Pasti Bapak Uskup Bandung akan memberi surat cekalan kepadanya. Karena zaman dulu, misa online apaan? Sesat. Sekarang, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita memakai teknologi itu, termasuk ruang-ruang virtual ini, jadi pengajaran, jadi media untuk kita mendekatkan diri sama Tuhan. Istimewa bukan? Ini sesuatu yang di luar dugaan, yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan ya, dulu itu yang namanya TikTok. TikTok itu kan cuman dikit-dikit ibu-ibu atau anak-anak ABG pada joget-joget. Wah, beta cintaku aleja. Sekarang coba, TikTok juga jadi media pewartaan. Wah, istimewa sekali Ibu Bapak Saudara-saudari. Maka buat saya, kalau doa Bapa kami ada yang mengatakan begini, datanglah kerajaanmu. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan menjadi Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu Tuhan. Tapi malam hari ini kerajaan Tuhan bukan hanya sekedar datang. Mungkin hari ini doa Bapa kami digubah sedikit. Bukan hanya menjadi Thy kingdom come, tetapi menjadi Thy kingdom connected. Wah, kita saling terhubung malam hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau izin share screen. Biar kelihatan saya menyiapkan bahan. Biar kelihatan menyiapkan bahan. Ya, ini dia. Saya diberi tema Ibu Bapak yang membuat saya bermenung. Temanya itu mengatakan begini, udah kelihatan ya screen saya. Iman yang mengubah situasi. Saya tuh bermenung loh, betul loh. Diberi tema ini saya bermenung.
Maksudnya apa? Maksudnya apa ini iman yang mengubah situasi? Ya udah, sebelum kita lebih jauh, lebih lanjut membahas itu, Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan saya ambil yang pendek saja supaya kalau yang panjang-panjang kita itu katanya banyak belajar, banyak lupa, ya kan? Banyak baca firman yang panjang-panjang, lupanya juga banyak. Supaya tidak lupa, ya udah yang singkat-singkat saja, yang pendek, namun maknanya sangat kaya sekali. Saudari-saudara, firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 ya. Hanya singkat sekali 5 ayat ya. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Judul dari perikopnya itu angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara-saudari sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, singkat sekali firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Namun yang tadi saya sampaikan kaya sekali akan makna. Nanti kita mau gali, mau peras sari-sari dalam firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi inspirasi, menjadi kekuatan untuk kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari, saya mau tanya dulu. Apa sih itu iman? Kita akan bicara tentang iman. Dikit-dikit kadang-kadang kita bilang, aku orang beriman, aku beriman Katolik. Wah, kalau ditanya apa imanmu? Aku imanku Katolik. Apa itu iman? Ya. Jangan-jangan iman kurang sungguh mengendap. Ya kita mungkin tahu iman itu ya artinya aku percaya sama Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kredo kita, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dengan demikian kita disebut orang beriman kah? Orang beriman, orang yang macam apa? Apa itu iman? Saudari-saudara, gambar ini semoga menjadi pendalaman, menjadi pengalaman yang paling dalam hingga sampai pada pengertian, pengalaman iman. Iman itu sungguh menjadi nilai, menjadi pegangan dalam hidup kita. Silakan dilihat gambarnya. Ya. Saya teringat begini, ibu bapak, saudara-saudari. Suatu kali ada seorang akrobator yang dia itu bisa jalan di atas sling. Ya. Di antara dua tebing tinggi, dia bisa jalan. Namanya juga akrobator ya. Dia bisa jalan di situ. Dia tanya sebelum dia lakukan atraksinya, dia tanya kepada penonton. Hei penonton, percayakah kamu kalau aku bisa nyebrang, bisa melakukan atraksi ini? Wah, penonton berdecak kagum dan memberikan tepuk tangan. Iya, kami percaya. Wah, penonton itu kan
Seneng ya kalau lihat orang susah gitu ya. Yang ngelakuin kayak gini kan susah ya kan, taruhannya itu juga nyawa. Tapi yang nonton itu seneng pasti. Kita itu semakin terkagum-kagum kalau ngelihat seorang akrobator ini melakukan adegan-adegan yang membahayakan hidupnya. Semakin dibuat terkagum-kagum. Maka sang akrobator ini dia mulai berjalan di atas ring. Cas! Ketika dia berjalan di tengah-tengah, bisa dilihat ya gambarnya ya di tengah-tengah itu. Wah, dia mulai goncang terombang-ambing, apalagi ada angin. Badannya mulai goyang-goyang. Penonton udah mulai. Namun akhirnya ia berhasil melewati sling ini dan sampai di ujung tebing. Penonton semua berdecak kagum dan memberikan tepuk tangan. Wah, hebat, berhasil. Lalu kembali. Sang akrobator ini dia mengatakan begini, sekarang saya mau bawa besi panjang, dia bilang. Dengan membawa besi ini, saya ingin melintasi lagi sling ini ke ujung sana. Anda semua percaya penonton? Wah, kami percaya. Katanya begitu. Pada percaya. Jauh lebih susah ya tantangannya ya, ibu bapak, saudara-saudari. Tadi dia bawa diri aja udah susah. Suatu kali di tengah-tengah dia terombang-ambing dan pengen jatuh. Kini dia membawa beban, besi yang panjang. Yang harus ia menjaga keseimbangan dan membawa beban itu. Namun dia berhasil lagi melancarkan aksinya. Dan penonton kembali berdecak kagum, tepuk tangan. Hore, hebat. Anda percaya sama saya? Hebat semua. Lalu yang ketiga, tantangan ketiga. Sang akrobator ini dia tanya, baik, sekarang yang terakhir, para penonton semua, saya mau meminta dari antara Anda ada yang menjadi volunteer. Saya akan bawa besi dan saya akan gendong Anda untuk menyeberang, melintasi tebing ini di atas ring. Siapa yang mau jadi volunteer? Silakan datang. Tidak ada saudara-saudari satupun yang mau datang, yang mau jadi volunteer untuk digendong sama si akrobator ini. Ya. Edan apa, ya kan? Ini kan taruhannya nyawa di atas tebing yang tinggi, tanpa alat pengaman. Wah, penonton gak ada yang mau. Ya. Ini sangat logis sekali. Padahal ini kan sang akrobator ini, dia merasa gini, dari tadi ditanya, Anda percaya? Percaya. Anda percaya? Tepuk tangan. Giliran diminta untuk jadi volunteer, siapa yang mau digendong? Tidak ada satupun yang mau. Lantas ada seorang anak, dia bilang, saya mau. Wah, penonton tepuk tangan. Hore, ada korban lagi. Ya, penonton itu kan senang sekali lagi kalau melihat yang kayak gitu. Maka anak ini digendong. Sang akrobator ini mulai bawa besi. Cas! Dan dia mulai kembali berjalan melintasi sling. Wah, ini tantangan yang paling menyeramkan, ibu bapak, saudara-saudari. Berulang kali penonton itu hatinya dibuat kayak pengen sport jantung copot. Karena tantangannya lebih susah. Sang akrobator ini jalannya pelan-pelan. Baik, goyang dikit mau jatuh. Wah, dia seimbangin lagi. Penonton udah teriak. Wah. Akhirnya sampai juga di ujung. Dan kembali penonton, wah, tepuk tangan. Saudari-saudara, lantas ada orang yang bertanya kepada anak ini. Dia tanya begini, nak, kok kamu mau banget ya? Itu kan risiko tinggi, nak. Kok kamu mau-mauan sih jadi volunteer? Lalu anak itu, dia tertawa dan dia berkata kepada orang yang bertanya itu, ya aku percaya kok sama bapak itu. Lalu ditanya lagi, loh kenapa kamu bisa percaya? Itu kan bisa jadi kamu jatuh loh tadi loh. Lalu anak ini mengatakan, ya saya percaya.
Wong dia ini bapakku, nggak mungkin bapakku itu jatuhin, jorokin saya, tidak mungkin. Dia pasti akan membawa aku dengan selamat. Ibu bapak, saudara-saudari, ini pengantar iman sedikit sebelum kita sampai lebih dalam. Semoga dari kisah ini ada kesadaran baru kalau iman bukan hanya sekedar kita ngomong aku percaya. Iman bukan hanya kita melakukan bersyahadat. Dengan kita bersyahadat berarti menunjukkan kita sebagai orang beriman. Tidak. Iman adalah tindakan nyata kita. Tindakan penyerahan diri kita sepenuhnya pada Allah. Itulah iman. Maka saya ingin membedakan begini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Nah, iman itu kata benda dari kata Latin fides, dari kata Ibrani itu emunah. Dulu anak-anak sekolah minggu ya, Ibu Bapak ya. Saya ingat banget ketika masih ada sekolah minggu, biasa tuh anak-anak kalau habis misa yang jam 9 di paroki saya itu, mereka akan maju ke depan, di depan altar gitu ya, mereka nyanyi, lalu sebelum nyanyi biasanya guru sekolah minggu, kakak-kakak mengatakan, ayo adik-adik semua tepuk iman, tek-tek, iman, tek-tek, aman, tek-tek, amin, yes. Aduh, saya kangen sekali sama yang kayak gitu-gituan. Sekarang anak-anak belum boleh ke gereja ya. Kangen memberkati mereka, biasanya lucu-lucu sekali mereka itu ya, diberkatin, habis itu lari-lari. Pemandangan itu tidak dijumpai 2 tahun ini ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera pulih, berakhir, supaya kita bisa menjalani dan mengungkapkan iman kita kembali, keluarga-keluarga kembali ke gereja. Aduh, indah sekali. Habis gereja biasanya selalu mampir, makan di mana ya kan. Sekarang kan susah ya. Kalau di Kuskupan Agung Jakarta itu ke gereja itu udah kayak masuk surga saya kira. Ngantri, perlu daftar, pakai barcode. Waduh. Gambaran analoginya itu ke gereja udah kayak mau masuk surga lah. Ribet gitu, susah. Tapi luar biasa, saya kagum sekali. Umat Allah itu sungguh berjuang, mencintai Ekaristi, mau beriman penuh kepada Allah. Ya, itu yang istimewa. Nah, saudari-saudara, iman itu dari kata serapan Arab. Jadi kata iman itu dari kata serapan Arab, ya. Yang berarti percaya. Iman itu artinya percaya. Namun nanti saya ingin mengatakan begini, percaya aja nggak cukup loh. Percaya aja nggak cukup. Nah, kepercayaan yang berkenaan dengan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya browsing, apa sih itu iman? Menurut KBBI itu iman itu kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Namun buat saya, yang tadi saya sampaikan, iman itu adalah tindakan bebas kita secara total menjawab dan menanggapi wahyu Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Ketika kita menjawab yes, positif pada wahyu Allah, maka kita sudah beriman. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bingung-bingung dulu. Saya ini bukan fase, tapi saya hanya ingin membedakan, ya. Bukan fase, bukan tahapan beriman, bukan. Tetapi buat saya iman itu bisa dibedakan macam ini. Ya. Iman dari kata tadi emunah, dari kata aman, kata Ibrani, percaya, dalam bahasa Inggris itu disebut belief. Ya. Ini saya mau bedakan ini nih, antara aman, emunah, emet dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris itu belief, faith, dan trust. Ini kan semua diterjemahkan percaya, ya kan? Namun berbeda saudara-saudari semua, ya. Semoga sekali lagi dengan pembedaan ini menjadi sebuah nilai. Iman itu menjadi sebuah komitmen untuk kita. Kadang-kadang kita itu beriman udah kayak ke toko baju, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Beriman tuh kayak ke Uniqlo. Wah. Jadi lagi musim panas nih, ganti baju musim panas. Atau ketika kita bosen pakai baju warna ini, ganti beriman yang gonta-ganti kayak gonta-ganti pakaian.
Sebentar aku ke gereja, habis ini jajan firman di tempat ini, habis ini aku ke sini. Saudari-saudara, itu iman yang model kayak ke toko baju. Ini iman yang sangat dangkal, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Maka mari kita bedakan dulu antara aman, emunah, emet, believe, faith, and trust. Semua artinya percaya, semua artinya iman. Ya. Percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, artinya mengakui bahwa sesuatu benar dan ada. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita mengakui Tuhan itu ada. Percaya. Ya, aman berarti. Believe. Atau menganggap bahwa sesuatu itu benar-benar ada, menganggap bahwa seorang itu jujur, percaya, memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu, ya, bahwa akan dapat memenuhi harapan. Itu percaya. Nanti pasti janjinya akan terpenuhi. Itu percaya, itu believe. Namun nggak cukup dengan yang namanya aman atau believe saja. Tidak cukup dengan percaya saja. Karena seharusnya dari percaya, seharusnya ya, dipisahkan, dibedakan lagi, bukan fase, sekali lagi, kalau fase kan tingkatan ya. Saya tidak mau menggolongkan ini sebagai tingkatan. Tapi ada yang namanya percaya, tapi tidak cukup dengan percaya saja tadi saya sampaikan. Seharusnya orang juga sampai pada pengalaman hidup beriman. Iman itu dari kata Ibrani emunah. Dalam bahasa Inggris disebut faith. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibu Bapak, iman itu, nah ini lebih berbeda nih. Kalau percaya itu tadi cakupannya lebih luas, bisa juga terhadap orang, ya. Suami istri, dasar hidup rumah tangga adalah saling percaya. Kalau saling curiga, mana enak sih hidup kayak begitu, ya kan? Maka dasarnya adalah percaya. Percaya cakupannya lebih luas. Namun saudara-saudari, iman ini lebih spesifik. Iman ini diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan yang berkaitan dengan agama, dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, dengan nabi, kitab suci, dan lain-lain. Iman adalah ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Itu iman. Namun, saudari-saudara, nggak cukup juga dengan hanya beriman, Ibu Bapak. Karena harus sampai juga pada pengalaman yang namanya yakin atau mengandalkan. Dalam kata Ibrani, keyakinan atau mengandalkan Allah itu disebut emet, ya. Dalam bahasa Inggris disebut trust. Kalau Ibu Bapak punya dolar, ya, di uang dolar itu ada tulisan menarik sekali, ya. In God we trust. Dalam Tuhan kami yakin, gitu ya. In God we trust. Nah, saudari-saudara, yakin ini bukan hanya sekedar percaya buat saya. Keyakinan itu artinya adalah mengandalkan sepenuhnya Allah. Bergantung secara penuh kepada Allah. Maka saya bilang, pengalaman beriman haruslah sampai pada pengalaman trust. Pengalaman emet. Bagaimana mungkin kita mau beriman kalau kita nggak sungguh yakin sama Tuhan. Tidak mengandalkan Dia dalam hidup ini. Kita bilang kita beriman sama Tuhan. Namun kita masih bergantung dengan logika-logika kita. Dengan kekuatan diri kita. Ya yang ada adalah kita kadang-kadang putus harapan. Putus asa. Ketika menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mampu kita hadapi hanya dengan mengandalkan diri kita sendiri. Termasuk pandemi ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita mengatakan aku beriman sama Tuhan, tapi jadi stres. Karena apa? Karena imannya tidak berbuah pada pengalaman mengandalkan Tuhan. Kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan, hidup ini rasanya ringan, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kenapa saya katakan hidup ini rasanya lebih ringan? Ya karena ada pribadi yang kita yakini untuk kita pegang tangannya, dan kita yakin kok Dia pasti akan menuntun kita menuju ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Sebab Ia berkata, Ia adalah gembala yang baik. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga dari pembedaan ini sekali lagi,
beriman kita itu sungguh-sungguh sampai pada pengalaman dasar, yakni kita mau sungguh meyakini dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Ya. Apapun problema, apapun persoalan hidup yang kita alami, yakin, andalkan Tuhan. Badai pasti akan berlalu. Wah, tadi kan kisahnya tentang Yesus yang meredakan badai ya. Nggak ada badai untuk selamanya kok ibu bapak, saudara-saudari. Wong ada nyanyiannya dari dulu. Badai pasti berlalu. Dan setelah badai pasti akan dihiasi dengan pelangi. Kalau kita betul-betul mau menyerahkan diri kita dan mengandalkan Tuhan, apapun problem, apapun persoalan hidup yang kita alami, badai hidup yang menerpa, kalau Yesus satu perahu dengan kita, Dia ada dalam biduk yang sama dalam bahtera hidup kita, Dia akan menghardik setiap badai itu. Tenanglah, dan badai kembali tenang. Ya. Saudari-saudara, maka tadi pertanyaan Yesus kepada para muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa takut? Mungkin ini menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, ibu bapak, saudara-saudari ya. Kenapa kita masih takut? Padahal kita beriman, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang tadi kita puji dengan semangat yang begitu hodana. Wah. Kenapa kadang-kadang kita masih ragu-ragu sama Tuhan? Saudari-saudara, mungkin iman kita tidak berbuah dalam perbuatan. Kadang-kadang kita bicara seputar iman, iman itu di gereja, Romo. Kalau di luar itu, kita bicara yang lain lah. Jangan ngomongin soal iman yang suci-suci. Iman itu hanya buat weekend, Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat itu tidak ada iman-imanan. Senin sampai Jumat itu kami mau bicara, hari ini kami makan apa? Oh, bukan hanya makan apa. Hari ini kami makan siapa? Siapa yang kami makan? Saudari-saudara, semoga hidup beriman kita menjadi sebuah komitmen dan nilai ya untuk mengandalkan Tuhan dan berbuah sungguh dalam perbuatan nyata. Rasul Yakobus kan mengatakan ya, iman tanpa perbuatan itu kosong, sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, iman itu harus disertai, harus berbuah dengan perbuatan nyata. Dengan iman, orang melepaskan andalannya pada segala usahanya sendiri. Mau pengetahuan, kebijaksanaannya, kebajikannya. Kebajikan itu keutamaan-keutamaan ya. Kebaikan susila, apa saja itu ditanggalkan. Beriman itu artinya mengandalkan sepenuhnya Yesus dan hanya mengharapkan keselamatan dari Dia. Itulah beriman. Ya. Saudari-saudara, ini ada beberapa firman yang saya catat ya. Baik untuk sekedar ya kita renungkan saja ya. Dari Matius 9 ayat 22. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata ya, iman itu menyembuhkan dan menyelamatkan. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu ya. Yesus menyembuhkan selalu mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, istimewa sekali bukan? Iman itu menyembuhkan, iman itu menyelamatkan. Nanti saya ingin berkisah bagaimana sungguh melalui iman itu sungguh mengubah situasi, mengubah keadaan. Beriman mengandalkan Tuhan, percaya, pada akhirnya berbuah keselamatan. Wah, saya punya pengalaman hidup yang nyata sekali. Saudari-saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia 2 ayat 16 mengatakan begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus.
Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dengan iman kita dibenarkan, dengan iman kita diselamatkan, saudara-saudari. Ya, ini yang bawa nggak kelihatan. Saya lanjut aja Ibu Bapak, saudara-saudari ya. Nah, ini yang saya katakan begini. Beriman aja nggak cukup, saudara-saudari. Ya, beriman saja, beriman sekedar percaya itu nggak cukup. Kita harus sampai pada pengalaman iman yang mengandalkan Allah. Sebab apa? Ini di dalam firman juga dituliskan begini, ya, di dalam surat Yakobus 2 ayat 19 dikatakan demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Percaya satu Allah itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan aja percaya. Jadi jangan sekedar kita beriman yang percaya. Wong setan aja percaya tapi mereka gemetar. Kita harus pengalamannya iman yang mengandalkan. Ya. Markus 3 ayat 11 demikian juga dikatakan begini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Setan aja kenal kok dengan Yesus, ya kan? Roh jahat aja tahu Yesus itu adalah anak Allah, ya kan? Ini dalam Matius 8 ayat 29 dikatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Roh jahat, setan pun kenal siapa itu Yesus. Jadi kita nggak cukup dengan hanya kenal sama Yesus, tapi kita mau lebih dekat dan mengandalkan Dia, Ibu Bapak. Ya, ini dia yang tadi saya sampaikan. Nah, saudari-saudaraku itu tadi tentang iman ya. Bagaimana sekarang kaitannya dengan iman yang mengubah situasi ya. Ibu Bapak, saudari-saudaraku, ini saya lewatin aja ya pengantar Injil Matius. Saya ingin menyampaikan begini. Siapa sih dari kita yang nggak punya yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup? Semua orang selagi kita hidup, saya kira kita punya yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekhawatiran kita. Semua orang pasti punya. Saya punya om saya itu hobinya lari maraton, nge-gym, badannya bagus sekali Bu Bapak, saudara-saudari ya. Atletis gitu ya, 11-12 lama saya. 11. Nah, gagah, di sini tato salib gede. Gagah sekali. Suatu hari saya lagi main ke rumah om saya. Tiba-tiba ada binatang kecil yang namanya kecoa lewat. Dia yang badannya gede begitu, yang maco. Tiba-tiba kakinya dia naikin ke sofa karena ada binatang kecil itu lewat. Dan mulai berteriak-teriak, kecoa, kecoa, kecoa. Saya ngelihat itu ketawa tuh kagak Ibu Bapak Saudara-saudari. Badan gede, tatoan. Sama kecoa teriak-teriak kayak gitu. Sementara istrinya, tante saya, badannya kecil. Dia segera ambil tisu. Dia tangkep tuh binatang kecil itu, kecoa itu, dia tangkep pakai tisu, udah dia buang. Selesai sudah. Saya hanya ingin mengatakan gini, ada aja ketakutan-ketakutan orang, ada. Kecemasan, kekhawatiran akan masa depan, akan hari tua nanti kelak. Banyak hal yang buat kita takut, banyak hal yang buat kita khawatir dalam hidup ini. Saudari-saudara, apalagi ya terkait kalau ngomong soal pandemi. Waduh. Ini ya, saya banyak sekali dengar kisah-kisah umat yang sangat inspiratif. Luar biasa ya. Ada yang sampai pengalaman pandemi ini dia betul-betul jatuh sejatuh-jatuhnya. Kala itu dia baru saja investasi besar-besaran. Ya, usahanya itu ini Ibu Bapak. Penyewaan juga tailor penjahit jas untuk nganten. Lagi investasi besar-besaran di situ Ibu Bapak. Tiba-tiba pandemi coba.
Udah invest besar-besaran, habis-habisan di situ pandemi. Siapa yang nganten? Kan stop semuanya ya kan? Wah, luar biasa. Tapi pengalaman iman dari Bapak ini yang berkisah kepada saya istimewa buat saya. Dia bilang kepada saya gini, Romo, mau apa lagi Romo? Selain kita percaya sama Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Aduh Romo, saya tuh dibuat hampir gila dengan ratusan karyawan saya yang harus saya bayar ketika mau gajian. Uangnya nol. Tapi Ibu Bapak dia mengatakan gini, tapi Tuhan punya rencana yang enggak pernah saya duga, Romo. Di hari ulang tahun saya yang ke-60, tiba-tiba ada telepon dari agen asuransi. Lalu mengatakan, Pak, ini usia Bapak 60 nih Pak. Asuransi Bapak cair loh Pak. Wah, dia langsung sembari nangis dia katakan pada saya, Romo Tuhan benar punya cara ajaib. Luar biasa cara Tuhan ajaib. 3 hari lagi mau ngegaji ratusan karyawannya. Tuhan punya cara menyediakan. Lalu dia mengatakan, Romo saya akhirnya sungguh-sungguh sangat percaya sama Tuhan. Akhirnya Ibu Bapak, dari dia bisnis tailor jas, baju pengantin, akhirnya dia buat, ya udahlah aku sekarang kemanusiaan aja lah. Kepada alumna, ya alumni di tempat dulu dia pernah sama-sama sekolah dan kuliah, ditawarkan siapa yang mau donasi, aku sediakan tenaga lah, jasa aku berikan jasa, yang mau donasi bikin APD, saya akan buatkan. Kamu pokoknya bayar bahan-bahannya aja. Saya yang akan menjahitkannya. Wah, saudara-saudari. Bapak ini akhirnya ya diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah atas kepeduliannya kepada sesama. Dan bahkan rumah sakit tuh banyak yang order akhirnya sama perusahaan Bapak ini. Karena apa? Karena APD-nya itu nyaman. Nyaman untuk dipakai, adem gitu ya. Sehingga banyak rumah sakit, banyak nakes yang order untuk memakai APD ini. Tuhan punya cara ajaib ya. Di tengah usaha yang mentok, ada aja cara Tuhan yang bisa mengubah situasi itu Ibu Bapak. Asal kita percaya, asal kita mau beriman dan mengandalkan Tuhan. Saudari-saudara, nah saya mau sharing iman nih. Juni-Juli lalu ya, sampai dengan Agustus kan angka COVID itu wah gila-gilaan, luar biasa. Rumah sakit penuh, benar-benar Indonesia injak remnya itu diinjak bukan hanya pelan-pelan tapi jerk gitu ya. Karena situasinya sangat mencekam kala itu. Saudari-saudara, gimana nggak buat saya khawatir dan takut ya. Awalnya saya berujar begini awalnya. Ketika di keluarga saya, 4 orang anggota keluarga saya terpapar COVID, Ibu Bapak. Saya berujar dalam hati gini, udahlah COVID biasa, angka COVID ini kan lagi gila-gilaan. Yang kena COVID ya udah isolasi, minum vitamin, ntar juga sembuh, sehat. Awalnya saya berujar begitu Ibu Bapak. Yang kena COVID 4 orang ini di rumah saya ini ada kakak saya, keponakan saya. Ada 1 anak Papua yang sudah 7 tahun tinggal bersama-sama dengan kami. Karena saya dulu pernah tugas di pedalaman Papua. Ada anak Papua yang saya bawa untuk sekolah. Sekarang dia lagi kuliah, lagi skripsi. Luar biasa. Dari SMP, dari SMA saya bawa itu. Lulus SMP dia, saya bawa ke rumah. Sekolah di Jakarta, wah luar biasa anak ini juga. Kena COVID. Ibu saya satu lagi. Ayah saya udah meninggal, Ibu Bapak, 10 tahun yang lalu, tahun 2011 ayah saya meninggal. Satu-satunya orang tua yang saya punya ya ibu saya, mama saya ya kan. Mereka 4-4-nya kena COVID, saya masih berujar, nggak apa-apa, ntar juga sehat, sembuh gitu kan, saudara-saudari. Pertama, ketika isolasi mandiri, saturasi oksigennya itu ibu saya tuh 97. Semua bagus saturasi oksigen. Tenanglah keponakan saya masih muda,
kakak saya masih muda, ya ibu saya udah tua, tapi nggak mengkhawatirkan. Pokoknya COVID udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi 3 hari kemudian ibu bapak saudara-saudari, ibu saya itu kan saya bawa untuk isolasi mandiri di Wisma Samadhi Klender. Karena rumah kami sempit, kecil rumah saya. Mereka kalau tinggal di rumah nggak ada yang ngurusin, ditambah di situ ada adik saya, ada suami dari kakak saya, ada asisten rumah tangga, ntar malah nularin yang lain malah gawat gitu ya. Maka saya minta tolong supaya boleh diisolasi mandiri. Jadi ibu saya itu pasien awal-awal. Awal-awal sebelum Wisma Samadhi hits menjadi tempat untuk isolasi mandiri. Nah, saudara-saudara, 3 hari kemudian ya, saya mulai khawatir, cemas. Karena apa? Karena bukannya tambah baik, saturasi oksigen ibu saya tuh di angka 87. Dokter yang visit mengatakan gini, telepon saya, Romo, mama harus dibawa ke rumah sakit. Ya, nanti kami carikan tempat untuk mama, Romo. Pokoknya, mama harus dibawa ke rumah sakit nih, Romo. Lalu ibu saya dia bilang gini ke saya, Romo, aku nggak mau lo ke rumah sakit lo. Nanti mama masuk rumah sakit malah stres lo, Romo. Nanti mama takut, mama nggak mau masuk rumah sakit. Mama happy isolasi mandiri di Wisma Samadhi, dia bilang. Karena begini, ibu bapak, kenapa ibu saya takut? Ya, sebelumnya 1 minggu sebelumnya ada seorang bapak, ayah dari seorang frater, yang juga isolasi mandiri di Wisma Samadhi. Kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit. Lalu kemudian 3 hari kemudian meninggal. Ibu saya takut ya kan. Wah, saya juga cemas. Ibu saya bilang gitu. Ntar jangan-jangan yang dia bilang bener nih, ya kan? Dia nggak happy, jadi makin drop. Wah, gawat, kacau nih. Ya. Maka ya udah deh. Ya udah, mama isolasi, minum vitamin ya, makan yang teratur. Dengan catatan saya harus tanda tangan surat pernyataan ibu bapak dari rumah sakit. Saya bersedia untuk menanggung segala resiko. Tidak menuntut pihak rumah sakit, tidak menuntut pihak Samadhi kalau ada sesuatu kepada ibu saya. Oke, aku tanda tangan, aku buat surat pernyataan itu. 3 hari kemudian ibu bapak, bukannya tambah sembuh. Mama saya tuh awal-awalnya pakai oksigen yang besar, ya, yang kecil, dimulai dari yang kecil, itu masih tekanannya itu di angka 6, angka 5, masih kayak gitu. 3 hari kemudian saturasi oksigennya tuh turun lagi. Di angka 73 coba. Waduh, itu udah gawat sekali. Pakai oksigen itu tabungnya udah yang gede. Sehari 2 ibu bapak. Sehari 2. Itu para frater ngangkat-ngangkatin, di videoin itu ya. Ngangkat-ngangkatin tabung oksigen. Pagi, malam. Untuk ibu saya itu. Ya. Karena ibu saya satu-satunya yang kala itu pakai oksigen dan sehari 2 sampai 2 tabung. Suatu kali ibu bapak saudara-saudari, saya lagi video call sama kakak saya sekamar sama ibu saya, lagi video callan. Lalu ibu saya dia bilang, mau ke WC dulu. Dia ke kamar mandi. Lalu keluar dari kamar mandi ibu bapak. Kakak saya untung tanggap ya, segera tanggap. Karena ibu saya jalannya oleng dan jatuh. Waduh, dia udah nggak sadar, pingsan. Diukur saturasi oksigennya 60 ibu bapak. 60, bisa dibayangkan ya. Waduh, luar biasa. Saya 2 minggu lalu memberikan sakramen perminyakan kepada umat. Umat ini saturasi oksigennya 80 ibu bapak. Lalu dari pihak rumah sakit menganjurkan, menyarankan agar beliau ini ditidurkan dan dibantu dengan alat bantu pernapasan, ventilator. Singkat cerita, ini umat aku ya, meninggal. Saturasi oksigennya 80. Pakai alat bantu nafas, meninggal. Ibu saya bisa dibayangkan ibu bapak, saturasi oksigennya 60. Waduh, itu ya. Habis itu segera kakak saya panik.
Saya lagi telepon kan, saya telepon Romo-romo di Samadi, minta segera ibu saya dibawa ke rumah sakit. Tapi kan kala itu, saudara-saudari, rumah sakit semuanya full, susah. Ya, susah, nggak ada rumah sakit. Ada seorang imam, namanya Romo Lukas SVD. Dia itu sampai disuruh pulang, karena udah hampir pulih gitu, udah pulih lah gitu. Dari rumah sakit tuh udah diminta pulang jam 10 malam. Supaya bednya itu bisa diisi oleh orang lain. Saking hektiknya itu rumah sakit, Ibu Bapak. Akhirnya ibu saya dibawa segera ke rumah sakit. Wah, ini pengalaman di rumah sakit juga drama sekali ya. Kenapa saya bilang drama sekali? Saya nemenin ibu saya doa rosario pakai video call, kakak saya pokoknya kita video call terus, saya bilang. Wah, saya tuh doa udah sampai jengking-jengking, udah sampai nunduk-nunduk, sujud-sujud. Waduh, doa saya begini. Tuhan, aku percaya sama Engkau. Engkau pasti menganugerahkan yang terbaik, Tuhan. Tuhan, pokoknya apapun yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Aku pengen percaya sama Engkau. Tapi ajari aku kuat. Doa saya begitu. Ajari saya aku kuat, Tuhan. Wah, karena ya saya hanya punya tinggal seorang ibu ya, ibu bapak, saudara-saudari. Lalu sampai pengalaman sampai di rumah sakit karena kamarnya belum siap, belum ada. Didiemin begitu aja gitu loh. Ibu saya didiemin begitu aja. Menunggu. Mending tiduran di kasur segala macamnya. Dalam keadaan nggak sadar begitu. Duduk di kursi roda, coba bisa dibayangin nggak? Waduh. Duduk di kursi roda, dia udah blackout, saturasi oksigen 60, udah dibantu pakai tabung oksigen yang dibawa-bawa, tekanannya udah yang paling pol, tekanannya tuh di angka 15. Sampai jam 12-an lewat gitu ya. Jadi ibu saya datang ke rumah sakit jam 10, jam 12 lewat, belum diapa-apain. Tiba-tiba tabung oksigennya habis. Waduh, oksigennya habis coba. Ibu saya udah megap-megap. Kakak saya tuh udah teriak-teriak pontang-panting di rumah sakit itu. Dokter, suster, wah semua dia panggilin, tolong, tolong. Wah saya yang denger dari telepon itu ya, saya kan nggak berdaya, nggak bisa buat apa-apa coba. Selain doa. Waduh, itu saya tuh perasaannya benar-benar hancur sekali. Nggak bisa buat apa-apa. Di tengah ibu saya mengalami sakit yang kayak gitu. Wah, hanya bisa berdoa. Saya tuh doa sambil sujud loh. Sambil sujud berlutut benar-benar. Mohon-mohon sama Tuhan. Saudari-saudara, singkat cerita ya. Saya selalu nyanyiin ibu saya. Ketika dia nggak sadar, saya nyanyiin. Pokoknya saya bilang, Mama bilang dalam hati Mama, pokoknya percaya Mama, katakan Mama, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bertuhan penyembuh. Pokoknya Mama bilang terus, walaupun dia nggak sadar, tapi saya yakin dia dengar. Saudari-saudara, singkat cerita, ibu saya disaturasi oksigen 60, dia pulih sehat. Ajaib Tuhan. Ajaib karya Tuhan. Saat kita sungguh beriman, mau berserah pada Dia, Tuhan bisa membalikan situasi yang gak mungkin. Rasa-rasanya ibu saya sembuh, sebuah mukjizat dan sebuah keajaiban. Disaturasi oksigen 60, saudara-saudari. Tapi Tuhan sanggup. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau percaya, kalau kita mau mengandalkan Dia sepenuhnya. Maka saudari-saudara, buat saya ya akhirnya ya, makna PPKM bukan hanya sekedar pembatasan kegiatan masyarakat. Buat saya PPKM artinya PPKM, percayalah pasti Kristus menyelamatkan. Percayalah pasti Kristus menyembuhkan. Percayalah pasti Kristus menolong. Percayalah pasti Kristus akan menyertai kita. Jangan lagi takut, jangan lagi ragu. Andalkan Tuhan selalu.
Ia pasti akan mengaruniakan yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Terima kasih buat Romo Luki untuk firman-Nya, kiranya firman-Nya bisa tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, sebentar lagi kita akan bersatu dalam doa persembahan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang boleh diberikan, boleh menjadi kekuatan dan peneguhan buat iman kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Romo Luki, biarlah kiranya Kau yang senantiasa memberikan kesehatan, Kau yang berkati senantiasa pelayanannya. Biarlah Romo Luki boleh menjadi alat-Mu yang semakin hebat untuk melayani Engkau. Amin. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang akan kami berikan, biarlah kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik, dan semua ini untuk kemuliaan Engkau. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu yang rindu dan berkenan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kiranya untuk rekening BCA ada di layar. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat satu pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita mau selalu jalan bersama Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Kekuatan di hidupku, Kami dapat dalam-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman
tiada pernah berubah. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara PD online pada malam hari ini, kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu. Yesus kekuatan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita katakan sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya untuk acara PD online pada malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bro Rudy Charles yang berulang tahun pada malam hari ini. Kiranya Kau terus menyertai untuk setiap pekerjaan, usaha, bisnis, dan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan kepada Romo Luki untuk doa dan berkat penutup. Tuhan, ajari kami dan tambahkan iman kami untuk meyakini kalau setiap rencanamu, setiap kehendakmu, setiap waktumu adalah indah dan baik bagi kami. Ajari kami yang kadang-kadang ragu-ragu ini Tuhan, untuk meyakini kuat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dan janji Tuhan yang tiada pernah ingkar. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami semua. Berkati keluarga-keluarga kami selalu, anugerahkan rahmat kesehatan, dan biarlah setiap jerih lelah yang kami upayakan boleh menjadi rahmat kesejahteraan, menjadi rejeki yang cukup bagi keluarga-keluarga kami. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu, biarlah iman yang kami akui dengan bangga ini senantiasa kami tunaikan dalam keseharian hidup kami, dalam setiap perbuatan-perbuatan nyata. Maka untuk itu kami ingin mohon berkat-Mu Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita sekalian, keluarga-keluarga kita, mereka yang kita doakan, Saudara Charles yang hari ini berulang tahun, persaudaraan kita,
istirahat kita malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Luki untuk doa dan berkatnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa lagi di acara PD Online minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.